warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansa dari kelas 9B. Saya akan membacakan yaitu bab 1, sistem reproduksi pada manusia. A. Pembelahan sel-sel di dalam tubuh mengalami mekanisme pembelahan untuk berbagai macam fungsi seperti fungsi pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan fungsi reproduksi. Secara umum, pembelahan sel dibedakan menjadi 3 macam, yakni pembelahan amitosis, dan pembelahan meiosis. 1. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada sel-sel sederhana seperti amoeba. Pembelahannya terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Amitosis berasal dari kata a, artinya tanpa, dan mitosis artinya pembelahan sel inti, sehingga amitosis adalah pembelahan sel organisme yang tidak memiliki membran inti seperti pada organisme prokaryotik. Tahapan-tahapan pembelahan amitosis antara lain sebagai berikut. A. Informasi genetik berupa DNA akan menempel pada membran plasma induk yang mengadakan diri. B. Ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma atau pada sisi yang berserangan. C. Sel akan membesar mencapai 2 kali sel normal, kemudian terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan proses pada gambar di samping. 2. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Pada pembelahan mitosis terjadi tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi. Pembelahan sel menyebabkan sel-selnya bertambah banyak sehingga untuk ukuran makhluk hidup akan semakin besar. Selain itu, pembelahan sel juga memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Pembelahan mitosis dihasilkan anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. 2. Profase menunjukkan adanya penebalan kromatid dan memendaknya kromatid. Selanjutnya, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya, membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Benang spindle akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. B. Metafase. Pada tahapan metafase, nukleus dan membran inti sudah mulai tidak terlihat lagi. Pasangan kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Pada tahapan ini, kromosom terlihat paling jelas sehingga dapat diamati melalui percobaan mikroskop. C. Anafase. Tahapan anafase ditandai dengan permisaan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Selanjutnya, masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. D. Telofase. Telofase adalah tahapan terakhir dari profase. Dari proses pembelahan mitosis, pada tahap inilah akan terbentuk 2 macam sel. Pada tahapan ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin, kumpulan kromatin. Untuk anak inti atau nukleus, membran sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang berpisah. 3. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel gamet atau kelamin berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reproduksi karena menghasilkan keturunan dan jumlah kromosom. Setengah dari kromosom induk. Pembelahan meiosis dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Itu saja yang saya sampaikan. Atas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.